Shalom, perkenalkan nama saya Somalisa Sila, kelas A, semester 2, Prodi Pengelola Agama, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami teori kepribadian Erich Fromm. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia dan dampaknya terhadap orientasi karakter. Erich Fromm adalah seorang psikoanalisis neo-Freudian yang mengemukakan teori kepribadian berdasarkan dua kebutuhan utama, kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan rasa memiliki. Dia menyarankan agar orang mengembangkan daya atau strategi kepribadian tertentu untuk mengatasi kecemasan yang diciptakan oleh perasaan terisolasi. Ia mengemukakan 4 tipe karakter tersebut merupakan orientasi tidak produktif, sedangkan satu lagi merupakan orientasi produktif. Yang kedua, asumsi dasar teologi kepribadian Erich Fromm. Fromm percaya bahwa karakter adalah suatu yang berasal dari warisan genetik dan pengalaman belajar kita. Beberapa aspek dari karakter kita bersifat turun-temurun. Aspek lainnya berasal dari apa yang kita pelajari di rumah, di sekolah, dan dari masyarakat. Dan tentu saja ada keterkaitan antara pengaruh-pengaruh ini. Yang ketiga, orientasi karakter tidak produktif Fromm. Fromm percaya bahwa karakter adalah suatu yang tidak mengendarah daging dan sulit diubah, namun mengadari kecenderungan kita dan berkomitmen terhadap perubahan dapat membantu menginspirasi perubahan. Perbedaan sifat yang muncul dari masing-masing kelima tipe karakter tersebut memiliki aspek positif dan negatif. Namun Fromm secara umum memandang 4 orientasi pertama tidak produktif. Tipe karakter reseptif. Tipe reseptif dicirikhaskan oleh kebutuhan akan dukungan terus-menerus. Mereka cenderung pasif, membutuhkan dan sepenuhnya bergantung pada orang lain. Meskipun mereka membutuhkan dukungan berkelanjutan dari keluarga, teman, dan orang lain, mereka tidak membalasnya. Tipe reseptif juga cenderung kurang percaya diri pada kemampuannya dan kesulitan mengambil keputusan diri sendiri. Fromm berpendapat bahwa tipe karakter ini lebih mungkin muncul ketika orang tumbuh dalam rumah tangga yang sombong dan suka mengontrol. Tipe karakter eksploitatif. Tipe karakter eksploitatif bersedia berbohong, menipu, dan memanipulasi orang lain demi mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Untuk memahami kebutuhannya untuk merasa diterima, mereka mungkin mencari orang yang memiliki harga diri rendah untuk berbohong tentang mencintai seseorang yang berdasarkan tidak mereka pedulikan. Menurut Fromm, orang dengan tipe karakter ini mengambil apa yang mereka butuhkan baik melalui kekerasan atau penipuan dan mengeksploitasi orang lain untuk memenuhi kebutuhan egonya sendiri. Tipe karakter penimbunan. Tipe penimbunan mengatasi rasa tidak aman
dengan tidak pernah berpisah dengan apapun. Mereka sering mengumpulkan harta benda dalam jumlah besar dan seringkali tampak lebih peduli pada harta benda mereka daripada terhadap manusia. Mereka memiliki keterikatan yang tidak sehat terhadap benda-benda materi dan merasa lebih aman ketika dikelilingi oleh banyak harta benda. Meskipun mengumpulkan harta benda dalam jumlah besar, mereka tidak pernah merasa puas dan seperti selalu ada yang kekurangan. Tipe karakter pemasaran. Tipe pemasaran melihat hubungan dalam kaitannya dengan apa yang dapat mereka peroleh dari pertumbuhan tersebut. Mereka mungkin fokus menikahi seorang demi uang atau status sosial dan cenderung memiliki kepribadian yang dangkal dan cemas. Fromm percaya bahwa dengan tipe karakter ini cenderung oportunistik dan mengubah keyakinan dan nilai-nilai mereka tergantung pada apa yang menurut mereka akan membawa mereka maju. Ia juga berpendapat bahwa perilaku ini merugikan kebebasan manusia karena orang dengan tipe ini berusaha mencapai kekuasaan, kekayaan, dan status sosial dengan memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Tipe karakter produktif. Tipe karakter produktif adalah orang yang mengambil perasaan, mengaktifkan dan menyalurkan energinya ke dalam pekerjaan yang produktif. Mereka fokus pada pembangunan hubungan yang penuh kasih, pengasuhan, dan bermakna dengan orang lain. Hal ini berlaku tidak hanya pada hubungan romantis, tetapi juga pada hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan hubungan sosial lainnya. Orang dengan tipe karakter produktif sering digambarkan sebagai pasangan, orang tua, sahabat, rekan kerja, dan karyawan yang baik. Dari 5 karakter yang dijelaskan Fromm, tipe produktif adalah salah satunya pendekatan yang sehat untuk mengatasi kecemasan yang muncul dari konflik antara kebutuhan akan kebebasan dan rasa memiliki. Teori Fromm tentang kebutuhan fundamental manusia. Fromm juga mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan mendasar utama. Yang pertama, kebutuhan keterhubungan. Kebutuhan manusia yang pertama akan keterhubungan mengacu pada keinginan akan hubungan antar manusia dan hubungan yang bermakna. Hal ini berkaitan langsung dengan orientasi produktif yang ditandai dengan kemampuan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, serta memberi dan menerima empati. Kekurangan keterhubungan menurut Fromm merupakan masalah utama yang berdampak signifikan pada kesehatan mental. Yang kedua, transendensi. Kebutuhan ini mengacu pada keinginan untuk terhubung dengan hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Signifikan pada kesehatan mental. Hal ini dapat melibatkan tujuan atau dapat berkonflik pada hal-hal seperti alam, seni, atau agama. Orang-orang mempunyai orientasi produktif lebih cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang memberi mereka perasaan melampaui batas dan menjalin hubungan dengan dunia di luar diri mereka.
keberakaran. Manusia mempunyai kebutuhan untuk merasa menjadi bagian diri sendiri. Mencari keberakaran dapat membantu orang membentuk koneksi dan menciptakan rasa aman dan aman. Kebutuhan yang tidak sehat akan keberakaran dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan dan ketidakfleksibalan. Orang-orang memiliki orientasi reseptif, misalnya, mungkin memiliki kebutuhan yang lebih kuat dan kebebasan mereka keberakaran karena mereka mencari rasa stabilitas dan kehidupan mereka. Yang keempat, identitas. Fromm percaya bahwa manusia juga mempunyai kebutuhan untuk mengembangkan kesadaran diri. Hal ini dapat menciptakan rasa identitas yang kuat dan memungkinkan orang memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang sehat. Namun hal ini juga dapat menimbulkan masalah. Orang dengan orientasi pemasaran, misalnya, mungkin merasa terdorong untuk mendefinisikan diri mereka melalui harta benda yang mereka miliki. Mereka mungkin sangat dipengaruhi oleh tekanan masyarakat dan budaya konsumen. Yang kelima, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian dan otonomi merupakan aspek kunci dari teori kepribadian Fromm. Kebutuhan ini dapat bertentangan dengan kebutuhan untuk memiliki, sehingga menimbulkan rasa cemas dan dapat memicu perilaku tidak produktif. Orientasi karakter menimbun, misalnya, berupaya mencari kebebasan dengan cara mengakumulasi harta benda, yang mana dengan benda-benda individual tersebut akan memberikan kestabilitas dan rasa kendali terhadap lingkungan. Orientasi berkarakter yang digambarkan Fromm merupakan hasil dari upaya masyarakat untuk memenuhi dan beradaptasi terhadap kebutuhan tersebut. Tipe produktif adalah yang paling sehat dan memiliki keseimbangan yang harmonis. Orientasi lainnya memiliki cara-cara yang kurang sehat dalam mengatasi kebutuhan tersebut. Dalam setiap kasus, orang-orang terlalu mementingkan satu kebutuhan dan mengabaikan kebutuhan lainnya. Sekian dan terima kasih.